matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan pula isi piala mereka. Dan membacakan firman Tuhan yang berada dalam Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik meluntur musuhnya. Mereka memasang anak panah pada tali busur untuk memanah orang yang kudus hati di tempat gelap. Apabila dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang-orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dan Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikianlah puji Tuhan. Berikan aplaus untuk nomor undian 13. 17 atas nama Jennifer Sawi dipersilakan. Berikan aplaus. Shalom, selamat sore. Di sore hari ini saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 11 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang berbunyi demikian. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihatlah orang fasik meluntur musuhnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujat orang-orang fasik dengan arah api dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian firman Tuhan. Berikan aplaus kepada nomor undian 17. Tempat perlindungan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihatlah orang fasik meluntur musuhnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang yang fasik dengan arang berapi
dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Begitulah penonton. Terima kasih. Berikan aplaus untuk nomor undian 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama. Kitab Mazmur 11 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin ribuan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik meluntur busurnya. Mereka memasang anak panah pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamati yang mati, sorot matanya memuji anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik. Ia memuji orang yang mencipta dengan rasa. Ia menjadi orang-orang fasik dengan alam berapi dan belerang, angin yang hanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian. Tangan dipinggang, tutup muka, tutup pinggul digoyang, hei hei, tutup memuji Tuhan, memuji Tuhan. Dipersilakan dulu. Untuk bersama-sama memutuskan bahwa di hasil sore ini adik jenjang tangguh dan remaja yang mengikuti lomba baca Alkitab bersedia. Baik, terima kasih. Kami akan menunggu.
anak-anak tadi membaca Alkitab. Jadi dalam suatu lomba atau pertandingan ada menang ada kalah. Ya. Jadi kalau semua menang baru bagaimana? Jadi namanya lomba atau namanya ada pertandingan, ada yang menang ada yang kalah. Nah oleh sebab itu kakak berharap bahwa yang nantinya tidak dapat juara jangan berkecil hati, karena masih ada hari esok yang pastinya ada lomba-lomba berikut dan anak-anak harus ikut berpartisipasi setiap kegiatan supaya dengan adanya kegiatan anak-anak semakin baik untuk membaca dan semakin berani untuk tampil di depan umum dan bisa membaca Alkitab itu dengan baik. Kemudian yang kedua, keputusan Dewan Juri ini adalah keputusan yang mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, kakak langsung membacakan hasil lomba baca Alkitab mulai dari tingkat tanggung dulu. Saya akan mulai dengan harapan 1 atau juara yang 4. Jadi dengar baik-baik, kalau namanya dipanggil cukup tepuk tangan saja. Untuk juara yang 4 atau harapan 1 dengan jumlah nilai 106 dengan nomor undian 4 atas nama anak Amanda. Kemudian juara ketiga dengan jumlah nilai 125 dengan nomor undian 2 anak Inaya. Kemudian juara kedua dengan jumlah nilai 126 dengan nomor undian berapa anak-anak? Tidak tahu? Penasaran. Aduh, kalau kakak sebutkan Jangan duga-duga. dengan nomor undian 5 dengan jumlah nilai 126 atas nama anak Sarah. Demikian hasil baca Alkitab indah dari anak-anak kita, yaitu jenjang tanggung. Semoga lebih sukses lagi untuk membaca Alkitab. Dari baca, mulai dari juara yang 4. Untuk juara yang 4 dengan perolehan nilai 137. Jadi nilainya 137. Dengan nomor undian 13 atas nama anak Natalia Rahus. Nomor undian 13. Juara 4. Ya. Untuk juara ketiga dengan jumlah nilai 139. Ya. Untuk juara ketiga dengan jumlah nilai 139 dengan nomor undian 7 atas nama anak Ikra Tombiling. Kemudian juara kedua dengan perolehan nilai 141 dengan nomor, ya, ulang lagi, saya bacakan kembali. Ini namanya siapa ya, nomor undian 8 tadi? Ya, maaf di sini tadi kakak tidak tulis nama jadi lupa. Dengan nomor undian 8 atas nama anak Aurel Sileti dengan jumlah nilai 100.
Ya, ya. Kemudian juara 1 dengan jumlah nilai 143 atas nama anak kami masih. Dengan demikian, kakak telah membacakan hasil daripada lomba baca Alkitab untuk anak-anak remaja. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa dalam lomba ada menang, ada kalah, atau? Jadi anak-anak tetap semangat bagi yang tidak dapat juara. Semoga ke depan anak-anak lebih berlatih banyak untuk membaca Alkitab dan bisa mendapatkan juara. Keputusan ini adalah keputusan mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Terima kasih, shalom.